Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem politik Islam. Adapun kisi-kisi pembahasan atau poin-poin yang akan kita bahas pada tema ini, yang pertama adalah pengertian politik Islam, kemudian paradigma politik Islam, nilai-nilai dasar politik Islam, ruang lingkup politik Islam, dan yang terakhir kontribusi umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan apa itu politik, terutama politik Islam, kemudian dapat menjelaskan perbedaan paradigma dan pandangan para ulama mengenai politik Islam, juga mampu menjelaskan nilai-nilai dasar ruang lingkup politik Islam dan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia. Kita akan mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu pengertian politik. Beberapa referensi menyebutkan bahwa politik berasal dari bahasa Yunani. Dari kata politikus, ada juga yang mengatakan dari bahasa Latin, yaitu dari kata politikos, yang artinya relating to citizen, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan warga negara dan warga kota. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari kata politik itu, politik bisa diartikan dengan 3 pemahaman. Yang pertama, pengetahuan mengenai kenegaraan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Kemudian yang ketiga, kebijakan, cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Dalam bahasa Arab, kata politik diterjemahkan dengan kata siyasah, yang berasal dari kata sasa yasusu siasatan, yang mempunyai arti mengurusi, melatih, dan mendidik. Kata siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, memerintah, dan memimpin suatu komunitas. Makna ini juga digunakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fatakthur." Dahulu kala Bani Israel dipimpin, diurus, dan juga diperintah oleh para nabi. Setiap satu nabi wafat digantikan dengan nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku, dan akan muncul para khalifah dan jumlahnya akan banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang menjadi highlight kita pada hadis ini adalah kata tasusuhum, yang berasal dari kata sasa yasusu siasatan, yang diartikan memimpin, mengurus, dan memerintah serta mengatur. Rekan-rekan yang berbahagia, sedangkan dalam definisi terminologi bisa didefinisikan bahwa politik itu adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa politik Islam adalah upaya penggapaian kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan politik Islam dalam wacana kontemporer, setidaknya ada 3 pandangan ulama mengenai eksistensi dari politik Islam ini. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang syamil kamil, lengkap dan universal. Tidak saja mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan dan mengatur urusan keduniaan. Dalam hal ini, sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam yang wajib untuk diteladani sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya di Madinah. Beberapa tokoh yang mendukung gagasan ini adalah diantaranya Abul A'la Al-Maududi. Jadi kalau hal-hal yang remeh, masuk WC, keluar WC, itu diatur, mau tidur posisinya seperti apa saja yang harus dilakukan sebelum tidur itu diatur, padahal itu adalah hal-hal yang sangat privasi, sangat individual. Bagaimana mungkin Islam tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat yang kemaslahatannya lebih luas. Maka mereka memandang bahwa dalam Islam itu ada ajaran-ajaran dan aturan politik. Sedangkan kelompok yang kedua yang merupakan antitesa dari gagasan kelompok pertama, mereka berpendapat bahwa agama Islam dengan urusan politik dan ketatanegaraan tidak ada hubungannya sama sekali. Oleh karena itu, permasalahan politik dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemilikan manusia, bukan dari ajaran Islam. Salah satu pijakan berpikir dari kelompok yang kedua ini adalah bahwa seperti diketahui dalam sejarah, politik itu muncul awalnya di Yunani. Jadi murni pikiran manusia. Sementara Islam itu adalah wahyu dari Allah. Maka seandainya dalam Islam itu ada ajaran-ajaran yang mengurusi atau yang mengatur tentang pemerintahan dan kemasyarakatan, maka tidak bisa dikatakan itu politik seperti politik yang berasal dari Yunani tersebut, kalaupun ada kesamaan di antara keduanya. Jadi pijakannya adalah bahwa politik itu memang berawal dari pemikiran para filosof di Yunani, sementara Islam memang murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang menjadi pijakan mereka mengemukakan pendapat ini atau pandangan ini juga, bahwa politik itu penuh dengan intrik dan kepentingan. Nah, mustahil Allah itu punya kepentingan dan intrik-intrik tertentu dengan hambanya. Maka atas dasar ini dan juga masih ada dalil-dalil serta argumentasi kuat yang lainnya yang mereka jadikan sebagai pijakan untuk mengatakan bahwa Islam dan politik tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian yang ketiga,
Ini adalah golongan yang mencoba mengakomodir pertentangan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Mereka berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan, namun hanya dalam bentuk seperangkat etika dalam membangun kehidupan politik dan bernegara. Ini beberapa paradigma tentang hubungan Islam dengan politik. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, ketika kita berbicara tentang politik Islam dalam ruang lingkup dan juga pemahaman orang yang mengakui ada politik dalam Islam, maka politik dalam Islam itu harus didasarkan kepada nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, kepastian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, seperti yang disebutkan dalam Quran surah 23 ayat 52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Tuhan kalian. Fattaqun, maka bertakwalah kepada aku. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wa anna rabbukum fa'budun. Nah, jadi dalam mengimplementasikan politik dalam Islam harus berorientasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Kemudian yang berikutnya, keharusan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dasar yang menjadi pijakan nilai ini adalah surah Asy-Syura ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Dan juga surah Ali Imran ayat 159, di mana Allah mengatakan wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala urusan, terutama urusan-urusan yang sifatnya ijtihadiyah. Dengan demikian, dalam politik Islam, musyawarah guna menyelesaikan masalah-masalah adalah nilai-nilai yang harus dipegangi dan tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, dalam politik Islam juga ada keharusan menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Surah An-Nisa ayat 58. Nilai yang berikutnya adalah keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pimpinan ini adalah nilai yang wajib dipegang teguhi dan tidak boleh ditinggalkan. Terutama keharusan taat kepada Allah dan Rasul, dan juga kepada ulil amri atau pimpinan selama yang mereka perintahkan kepada kita adalah hal-hal yang ma'ruf atau yang baik. Kemudian yang kelima, keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dikatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang yang beriman
mereka bertikai, konflik, maka damaikanlah. Jadi ini adalah nilai-nilai yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam politik Islam. Kemudian yang berikutnya adalah keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Yang berikutnya adalah mementingkan perdamaian daripada permusuhan, dan juga keharusan meningkatkan kewaspadaan bidang pertahanan dan keamanan seperti dalam surah 8 ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah. Surah Al-Anfal ayat 60. Kemudian keharusan menepati janji. Kemudian juga keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, mengupayakan peredaran harta dalam seluruh lapisan masyarakat seperti pesan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kemudian juga keharusan mengikuti prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hukum. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya ruang lingkup politik Islam. Perpolitikan dalam Islam mempunyai 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah siyasah dusturiyah, yang dalam fikih modern disebut sebagai hukum tata negara. Selanjutnya siyasah dauliyah, biasa disebut dengan hukum internasional. Dan yang terakhir adalah siyasah maliyah, atau mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Kita akan coba untuk mengurai dengan singkat masing-masing dari ruang lingkup perpolitikan dalam Islam ini. Yang pertama, siyasah dusturiyah adalah hukum tata negara. Ini membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status hak dan kewajiban mereka, kemudian persoalan baiat atau sumpah setia, persoalan waliul ahdi, kemudian persoalan perwakilan rakyat, ahlul halli wal aqdi, dan juga persoalan wizarah, kementerian dan pembagiannya. Sementara untuk siyasah dauliyah, hubungan internasional, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam siyasah ini. Yang pertama adalah mewujudkan kesatuan umat manusia, yang kedua mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, mengembangkan toleransi, mewujudkan kerjasama kemanusiaan, menghargai kebebasan dan kemerdekaan, serta mewujudkan perilaku moral yang baik. Baik, sedangkan orientasi masalahnya berkaitan dengan penentuan situasi damai atau perang, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban suatu negara terhadap negara lain, aturan dalam perjanjian internasional, dan aturan dalam pelaksanaan peperangan. Ini diatur dalam siyasah dauliyah atau politik internasional. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas tentang kontribusi umat Islam dalam perpolitikan di Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu siyasah maliyah. Siyasah maliyah ini membahas tentang prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta, tanggung jawab sosial dalam masalah harta, zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', usyr, dan juga aturan dalam eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini semuanya merupakan ruang lingkup sistem politik dalam
Islam. Artinya politik dalam Islam ini mengkaji tentang hal-hal tersebut. Ada siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan juga siasah maliyah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kontribusi umat Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Cukup banyak kontribusi umat Islam ya dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Bahkan sebenarnya kalau kita lebih jujur ya, yang memperjuangkan kemerdekaan, kontribusinya paling besar terhadap kemerdekaan di Indonesia adalah umat Islam. Demikian juga pasca kemerdekaan Indonesia, termasuk dalam sistem perpolitikan, umat Islam mempunyai kontribusi yang cukup besar. Pertama, diantaranya adalah didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam, juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam. Kemudian yang kedua, sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI, termasuk menerima Pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian umat Islam juga membentuk budaya bernegara berdasarkan Islam, ideologi tentang jihad dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir yang bisa kita ungkap dalam pembahasan kali ini adalah tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik kenegaraan seperti pemilu, pilkada, dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya umat Islam tidak bisa dan tidak berpartisipasi, tidak datang ke TPU ketika pilkada dan pemilu, maka saya yakin agenda besar pesta demokrasi, pemilu dan pilkada akan gagal karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Ini saja barangkali rekan-rekan mahasiswa yang bisa kita bahas dalam tema sistem politik Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.